Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah, NIM 1921111054. Materi yang saya sampaikan di sini mengenai pengertian tentang donasi, jenis-jenis donasi, dan juga dalil-dalil tentang donasi. Sebelumnya, di sini saya mengambil referensi dari jurnal skripsi Reza Maulana dengan judul Aspek Hukum Ekonomi Syariah tentang Donasi Uang Kembalian yang terbit pada tahun 2020. Dan yang kedua dari jurnal skripsi oleh Monika Sandi Putri yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Penanggulangan Dana secara Daring terhadap Donasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang terbit pada tahun 2020 juga. Langsung saja ke materi. Donasi atau derma diambil dari kata bahasa Inggris yaitu donation, yang berasal dari kata Latin yaitu donum, adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya syarat imbalan. Menurut Santoso Brotodihardjo, di dalam sumbangan mengandung pemikiran bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tertentu tidak boleh dikeluarkan untuk prestasi itu, tidak ditunjukkan pada penduduk seluruhnya, ataupun terhadap masyarakat yang beranggapan oleh pihak tertentu, tetapi hanya golongan-golongan tertentu saja. Donasi memiliki arti yang sama dengan pengertiannya kontribusi, yaitu keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak yang lain demi kebaikan bersama. Dan dalam hal yang bersifat tindakan, misalnya berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain. Program donasi semacam program pundi amal merupakan contoh dari pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan berupa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat. Program donasi dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen, biasanya dilakukan dengan dalih untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial. Misalnya disalurkan kepada panti asuhan, panti jompo, anak-anak yatim, maupun korban bencana alam. Dan program donasi sendiri memiliki arti suatu rancangan mengenai sumbangan tetap, berupa uang dari penderma kepada kumpulan yang menerima sumbangan yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ada pula jenis-jenis donasi, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, donasi dalam rangka penanggulangan bencana, merupakan donasi yang diberikan untuk korban bencana nasional atau daerah, disampaikan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk penanggulangan bencana. Yang kedua, donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan, merupakan donasi yang diberikan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenarannya. Yang ketiga, donasi fasilitas pendidikan adalah donasi yang diberikan berupa fasilitas pendidikan atau dana yang disampaikan kepada lembaga pendidikan. Prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional. Yang keempat dan terakhir, donasi sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, merupakan donasi yang diberikan pada orang-orang yang miskin. Pemberian bantuan ini berupa uang,
atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak terus-menerus. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tentang sumbangan ataupun donasi hendaknya dilakukan dengan jujur dan terbuka. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Muslim, umat Islam, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, yang artinya mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada bapak ibu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Selain di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kepada seluruh umat manusia tidak melakukan cara yang tidak baik dalam memperoleh keuntungan harta. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan sistem donasi ini diperlukan transparansi pendapatan donasi dari berbagai donatur dan kemudian penyampaian informasi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang selalu menekankan kejujuran. Dalam kitab Bihar Al-Anwar juga Rasulullah menyampaikan, janganlah kamu memperhatikan banyaknya sholat dan puasa, dan jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesolehannya, tetapi perhatikanlah kejujuran dan menyampaikan informasi dan menjalankan amanahnya. Itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya begitu. Selanjutnya materi akan disampaikan ke materi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.